Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alvina Damayanti, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang long distance marriage. Yuk, mari kita simak apa sih yang dimaksud dengan long distance marriage. Long distance marriage atau bisa disebut dengan pernikahan jarak jauh adalah situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah atau berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar pulau ataupun antar negara, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan. Indikator pasangan yang melakukan jarak jauh ini karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Hal ini yang menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas. Apa sih ciri-ciri long distance marriage? Ada beberapa ciri-ciri long distance marriage. Yang pertama, tidak dapat selalu bersama karena dipisahkan oleh jarak dan tidak memungkinkan untuk bertemu setiap saat. Yang kedua, waktu untuk bersama terbatas sehingga pasangan ini sering melakukan momen yang spesial demi memuaskan pasangan dan dirinya karena keterbatasan kesempatan untuk bertemu. Yang ketiga, terpisah secara geografis hingga mencapai puluhan bahkan ratusan kilometer, yaitu antar kota dalam pulau, serta bahkan mencapai ribuan kilometer atau antar pulau dalam negara. Adapun penyebab long distance marriage, yang pertama ekonomi. Dilihat pada realitasnya dalam kehidupan rumah tangga, banyak yang menjalani hubungan seperti ini disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka ditempatkan pada tempat yang berbeda dan berjarak jauh, seperti bekerja menjadi TKI ataupun bekerja di luar kota, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap waktu. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor penyebab hubungan jarak jauh, yaitu ketika individu berusaha untuk mengejar dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hubungan mereka dengan pasangan harus dipisahkan oleh jarak. Yang terakhir, pekerjaan. Pernikahan jarak jauh juga berhubungan dengan kecenderungan sosial pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja ke luar negeri dan juga dengan adanya kondisi mobilitas kerja saat ini sehingga dalam usaha pencapaian karir mereka, hubungan percintaan yang terjalin harus dipisahkan oleh jarak. Apa sih permasalahan long distance marriage? Adapun permasalahan long distance marriage, yang pertama, the lack of daily sharing. Kurangnya waktu dan kesempatan berbagi seperti berbagi kebersamaan dengan pasangan tidaklah mungkin dapat dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, unrealistic expectation about time together. Munculnya harapan-harapan yang tidak realistis tentang waktu bersama. Adapun yang terakhir yaitu unequal effort that the two partners invest in maintaining, yaitu ketidakseimbangan usaha yang diberikan masing-masing individu dalam menjaga hubungan. Selanjutnya, dampak long distance marriage. Yang pertama, struktur peranan keluarga yang berubah. Industrialisasi membuka banyak lapangan kerja yang terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin pria dan wanita. Kesempatan ini memberi peluang pada istri atau ibu untuk bekerja di luar rumah. Keadaan demikian telah mempengaruhi susunan peranan dalam keluarga. Pekerjaan istri di luar rumah menyebabkan tidak bisa melaksanakan semua tugas sebagai istri atau ibu sebagaimana mestinya. Yang kedua, sikap-sikap yang lebih mendukung ibu dan istri yang bekerja. Pemindahan fungsi produksi dari rumah ke pabrik telah memberi kesempatan baru pada pekerja-pekerja wanita. Terbukanya lapangan kerja, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, penurunan jumlah anak, dan adanya undang-undang yang melindungi hak-hak kaum wanita telah menimbulkan sikap-sikap yang mendukung ibu-ibu dan istri yang bekerja di luar rumah. Yang ketiga, berkurangnya pengaruh keluarga terhadap individu. Sebelumnya, keluarga merupakan pusat dari segala kegiatan. Setiap anggota keluarga dituntut untuk bekerja sama dan melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya masing-masing demi kelangsungan hidup keluarga. Namun, dewasa ini situasi sudah berubah. Banyak kegiatan terjadi di luar rumah dikarenakan berkembangnya dunia industri yang telah memberikan kesempatan pada individu untuk mengembangkan kemampuannya. Yang keempat, munculnya norma dan tingkah laku yang lebih longgar.
Para pengamat masalah-masalah sosial telah mencatat bahwa kenakalan remaja di kota-kota semakin meningkat. Salah satu penyebab terjadinya kenakalan remaja adalah perubahan dan berkurangnya fungsi-fungsi keluarga terhadap anak. Ketiadaan atau orang tua atau berkurangnya peran dan pengaruh orang tua dapat memicu kebingungan dan ketidakpastian pada anak sehingga anak suka coba-coba. Yang terakhir, berkurangnya otoritas suami dan ayah. Industrialisasi telah memindahkan pusat produksi dari rumah ke pabrik. Akibatnya, suami menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Oleh sebab itu, dia sulit sekali menggunakan otoritas dan kewibawaannya karena ia sering tidak berada di rumah. Selain itu, istri yang mempunyai pekerjaan semakin tidak tergantung kepada suami secara ekonomis. Semua itu merupakan beberapa sebab yang telah mengurangi kekuasaan ayah dalam keluarga. Selanjutnya, upaya dalam menjaga hubungan long distance marriage. Yang pertama, emotional attachment. Hubungan dipelihara dalam waktu yang lama karena terdapat perasaan cinta dan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, convenience, ketidakeinginan seseorang menemukan kesulitan dalam kehidupan sosialnya, sehingga mereka cenderung lebih nyaman apabila tetap bersama pasangannya daripada memutuskan hubungan. Yang ketiga, children, perihal anak yang membuat pasangan suami istri mungkin akan tetap bersama, karena mereka merasa inilah jalan yang terbaik untuk anak mereka, atau agar anak-anak diterima oleh lingkungannya, untuk menutupi alasan yang tersembunyi seperti kenyamanan hidup, keuntungan finansial, serta ketakutan hidup sendiri. Yang keempat, fear, ketakutan seseorang berada di luar dunia dengan hidup sendiri karena dianggap sebelah mata oleh masyarakat sebagai single dan akhirnya mereka memutuskan untuk tetap memelihara hubungan bersama pasangannya. Yang kelima, inersia. Ada beberapa hubungan cenderung dipertahankan karena mereka malas untuk menjalin hubungan yang baru. Yang terakhir, komitmen. Orang cenderung memiliki komitmen yang kuat untuk mendasari hubungan. Komitmen merupakan ikrar atau janji yang bersifat mengikat. Nah, ini dia referensi yang saya gunakan dalam memaparkan materi tentang long distance marriage. Semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat untuk kalian yang sedang menjalani long distance marriage atau akan menjalani long distance marriage. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.